Oke, selamat datang adik-adik, rekan-rekan talent masa depan kita ya. Jadi kenapa saya ucapkan talent ya karena memang nantinya kalianlah yang menjadi penerus dari industri yang ada di Indonesia, umumnya khususnya juga nanti industri yang di Suparma ya. Jadi selamat datang. Tadi juga sempat disampaikan Bu Ratna bahwa kalian baru melaksanakan wisuda ya. Jadi ini adalah awal babak baru buat kalian ya. Jadi untuk masuk ke dalam dunia kerja, beberapa tantangan ya memang harus kalian lalui, mau bagaimanapun itu adalah suatu tantangan. Jadi ingatlah kalau misal dalam suatu tantangan selalu ada opportunity. Sesuai dengan judul yang akan saya bawakan pada siang hari ini, Career Opportunity in Pulp and Paper Industry ya, seperti itu. Oke. Oh ya, juga saya sampaikan awal saya sampaikan terima kasih juga ya buat DPKK ya untuk kesempatannya sehingga saya bisa memberikan materi pada siang hari ini. Sebagai Airlangga Career Club. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jadi oke, seperti tadi yang disampaikan Prof. Eli ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Imelda Agustina, biasa saya dipanggil Email di kantor dan juga di lingkungan rumah saya. Posisi saya saat ini sebagai Manajer Rekrutmen Training and Development. Pendidikan terakhir saya sarjana psikologi dari Universitas Surabaya. Selain itu, saya juga akan menceritakan mengenai sedikit pengalaman kerja saya. Sebelum saya masuk Suparma, saya bekerja di Bank Arta Niaga Kencana. Saya bekerja di sana sekitar 2 tahun, 2004 sampai 2007. Akan tetapi saat ini Bank Arta Niaga Kencana sudah diakuisisi ya oleh Bank Commonwealth. Jadi saat ini tempat saya bekerja sudah tidak ada sebenarnya, jadi berganti menjadi Bank Commonwealth. Sedangkan setelah itu saya bergabung di PT Suparma tahun 2006 sampai dengan sekarang. Perjalanan karir saya tidak langsung menjadi manajer ya adik-adik ya. Saya dimulai dari staff ya. Begitu saya masuk, saya dipercaya oleh manajemen untuk berkarya di staff rekrutmen. Lalu setelah itu saya diberi kesempatan untuk belajar mengenai training and development. Dan beberapa tahun kemudian saya dipercaya menjadi supervisor di training and development dan rekrutmen. Lalu di tahun 2018 saya baru dipercaya menjadi manajer rekrutmen training and development. Mungkin itu aja pengenalan saya. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik, rekan-rekan bertemu saya di jalan, boleh disapa ya. Saya akan balik menyapa. Jadi mungkin atau nanti apabila ada yang kita panggil interview, lalu berkenalan dengan saya, berjumpa dengan saya, proses interview, boleh nanti menjadi kenalan dengan saya di jalan ya. Oke, itu aja. Itu perkenalan dari saya. Saya akan masuk ke dalam materi. Oke, perubahan dunia kerja. Siapa sih yang nggak pernah merasakan perubahan ya? Perubahan itu selalu ada. Dalam kehidupan kita pun, dari masa kita mulai menjadi balita, kita menjadi remaja, lalu dewasa, dan saat ini semua mengalami perubahan. Demikian juga dengan perubahan dunia kerja. Nah, perubahan dunia kerja ini mau nggak mau sudah menjadi hal yang biasa buat kita ya. Nah, perubahan dunia kerja ini banyak aspek yang mempengaruhinya. Antara lain yang kita capture ya dari sumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 3 aspek yang kita capture dan memang menurut kita itu adalah hal-hal yang penting yang harus adik-adik rekan-rekan pahami dalam perubahan dunia kerja, karena kan adik-adik sebentar lagi akan memasuki ya dunia kerja atau mungkin sudah ada yang memasuki dunia kerja, akan melihat lagi opportunity yang lain seperti itu. Nah, salah satu aspek itu adalah teknologi ya, teknologi. Kenapa teknologi? Karena semua lini dari pekerjaan kita ini semua memakai basis teknologi saat ini. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita sangat tergantung dengan teknologi. Jadi ada penerapan otomatisasi, ada artificial intelligence, ada big data, ada koneksi 5G ya sekarang ya, sudah bukan 3G, 4G lagi, sekarang sudah ada 5G. Nah, ini juga merupakan kekuatan dari teknologi yang berimpact ke perubahan dunia kerja. Jadi untuk adik-adik sekarang ya, kalau misalkan masih ada yang belum melek teknologi, segera harus belajar mengejar yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini sangat penting ya buat perindustrian, perekonomian, apapun dalam lini pekerjaan, teknologi sangat bersinergi ya. Lalu yang berikutnya
itu adalah aspek sosiokultural. Nah, ini seperti apa aspeknya? Aspek demografi, sosial ekonomi, dan populasi dunia. Nah, ini dengan adanya peningkatan usia harapan hidup dan lamanya bekerja, ini juga merupakan dampak menjadi perubahannya. Maksudnya apa ya? Ya, dengan usia yang semakin panjang, maka mau nggak mau kita akan mendapati suatu lingkungan di mana kita akan bertemu dengan lintas generasi ya, lintas generasi. Nanti saya akan jelaskan di slide setelahnya generasi-generasi apa dan tantangan-tantangan apa yang mempengaruhi dari lintas generasi. Lalu tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan kelas menengah. Nah, ini maksudnya apa? Ya, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan, kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa nantinya kita akan bertemu dan bekerja sama, berkontribusi itu dengan berbagai macam budaya dari berbagai macam harapan bangsa seperti itu ya. Jadi seperti apa? Mungkin kita akan bekerja dengan dari negara-negara lain, dari kewarganegaraan lain seperti itu. Jadi mungkin itu akan mempengaruhi ya budaya yang mereka bawa, budaya yang kita bawa, itu akan berkolaborasi dan mungkin akan bisa menciptakan budaya-budaya yang asimilasi dari kedua budaya. Nah, seperti itu. Lalu tenaga kerja terus bergerak dan fleksibel. Sekarang kita lihat bahwa perubahan itu cukup cepat ya. Kalau waktu saya masih kecil atau mungkin generasi-generasi di atas saya, itu perubahan itu terasa lambat ya, lambat, berjalan lambat. Tapi sekarang itu perubahan tuh berjalan dengan cepat. Jadi kalau misalkan teknologi pun berjalan dengan cepat seperti apa? Kita baru belajar suatu hal baru. Baru mau belajar. Baru mau menjadi expert. Tapi sudah muncul lagi teknologi yang baru. Sudah muncul lagi keterampilan yang baru. Nah, ini kita harus mengejar. Jadi yang adaptif, yang bisa berjuang dan bertahan di dalam perubahan. Bukan yang besar, bukan yang terkuat, yang bisa bertahan di perubahan. Tapi yang adaptif ya, yang berjuang dalam perubahan. Lalu lingkungan. Nah, ini juga merupakan faktor yang membuat perubahan dalam dunia kerja. Dengan meningkatnya kebutuhan energi, berkurangnya sumber daya alam, ini juga akan mempengaruhi tenaga kerja ya, di mana perhatian energi itu juga akan menjadi dampak dari perubahan di dunia kerja dan juga kelanjutan isu lingkungan seperti plastik dan limbah nuklir. Ini coba saya capture ya isu lingkungan seperti plastik. Jadi banyak industri saat ini konsumen ini lebih smart ya. Itu juga akan mempengaruhi dampak dari dunia kerja, di mana kita membeli produk bukan hanya karena produknya aja, tapi kita akan melihat asal-usul dari produk itu bagaimana. Apakah lahan yang digunakan itu hasil sengketa, atau bahan yang digunakan itu mencemari lingkungan, itu akan mempengaruhi konsumen, untuk mempengaruhi branding kita. Jadi sekarang lingkungan itu juga merupakan peranan penting ya, di mana perusahaan yang menjaga lingkungannya dan mempertahankan ekosistem itu lebih survive dibandingkan perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan. Oke, setelah tadi saya jelaskan mengenai apa saja yang menjadi akses dari perubahan, sekarang adalah apa yang menjadi tren di dalam dunia kerja. Ini perlu adik-adik cermati ya, karena untuk memasuki dunia kerja bukan hanya menjadi yang biasa-biasa aja, tapi yang harus mengikuti perubahan. Karena yang saya jelaskan tadi, siapa yang bertahan, dialah yang mengantisipasi perubahan dengan baik ya, seperti itu. Nah, trennya seperti apa? Nah, ini trennya adalah akses digital ya di semua industri. Semua pelaku industri konsumen ini tergantung sama teknologi. Nah, ini seperti saya jelaskan lagi, harus melek teknologi. Kalau enggak melek teknologi, ya kita akan tertinggal. Ya, kita tidak mengharapkan itu, kita mengharapkan generasi muda dari bangsa ini itu menjadi yang terdepan seperti itu. Lalu tekanan lebih besar untuk mempengaruhi keterampilan. Keterampilan baru. Saat ini sudah cukup banyak keterampilan baru ya yang muncul akibat karena tren dari dunia kerja ini. Contoh yang paling simple ya, cyber security ya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi mau nggak mau kita nih harus memiliki keterampilan ini. Kenapa penting cyber security ya? Karena semua sekarang berbasisnya by data ya. Jadi siapa yang bisa mengolah data, siapa bisa yang melindungi data kita, itu akan memiliki peranan penting dalam suatu industri. Seperti kita misalkan join dengan kartu kredit, kita join, kita memberikan data, lalu kita dengan media online, itu kita juga memberikan data. Nah, itu data-data itu kalau tidak kita lindungi, nah itu akan menjadi berakibat kerugian buat kita sendiri ya. Itu yang mungkin ada isu-isu dari yang Bjorka ya, yang mungkin sudah adik-adik tahu ya bagaimana data kita bocor di mana-mana. Nah, ini akan jadi
poin penting kalau kita memiliki kemampuan cyber security. Nah, itu sangat penting. Jadi dimanapun perusahaan itu sangat mendukung adanya cyber security. Lalu yang tren yang berikutnya adalah peluang kewirausahaan. Nah, ini kenapa menjadi peluang tren dunia kerja? Ya, setelahnya ada pandemi ini, berapa tahun ini, wirausaha mungkin akan bergejolak kembali ya, seperti bidang dari makanan, fashion dan sebagainya itu akan bermunculan. Nah, itu adalah merupakan cara-cara inovatif untuk memulihkan perekonomian dari Indonesia. Oke, sedangkan tren yang ada di dunia saat ini itu akan jauh berbeda dengan tren yang hari ini. Apa aja trennya yang kita capture? Ada beberapa poin ya, ada 3 poin ya. Struktural, otonomi, pemberdayaan teknologi. Nah, kalau misalnya struktural itu kita ada 3 aspek yang kita capture ya. Munculnya jenis pekerjaan baru, tenaga kerja multigenerasi dan beragam, tidak dibatasi struktur dan tempat. Ini juga masih saya capture dari sumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kenapa muncul jenis pekerjaan baru? Ya, itu adalah tuntutan dari tren dunia ya, tren dari pekerja saat ini. Mungkin akan ada beberapa pekerjaan ya yang akan hilang nanti di tahun-tahun berikutnya. Contoh yang paling simpel itu adalah driver ya. Seperti kita tahu ya, itu kita sekarang lagi menjalani masa 4.0 di mana semua serba otomatisasi. Demikian juga dengan mobil ya. Nanti akan di tahun-tahun berikutnya itu mobil akan berjalan sendiri otonomous ya. Otomatisasi di mana tidak membutuhkan driver. Nah, itu akan menghilang posisi driver itu. Nah, itu contoh yang paling simpel untuk posisi-posisi yang hilang ataupun posisi-posisi yang akan muncul lagi menggantikan posisi itu. Lalu contoh yang lainnya, teller atau admin. Nah, itu akan tergantikan karena sekarang adik-adik pasti operasi bank sudah jarang kan ke bank untuk transaksi, lebih banyak memakai mobile banking, transaksi, transfer dan sebagainya sudah jarang ke teller. Nah, itu juga akan mempengaruhi bahwa teller bank itu akan berkurang seperti itu. Mungkin akan hilang seperti itu, posisi akan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Lalu tenaga kerja multigenerasi dan beragam. Nanti ini saya akan jelaskan gap yang karena sangat penting ya. Gap generasi ini sangat penting. Kita akan melihat generasi apa yang sudah masih ada dan eksis di dalam dunia kerja saat ini. Lalu pekerjaan sekarang ini sudah fleksibel ya. Seperti yang kita tahu banyak sekali freelancer, banyak sekali kerja-kerja yang memang tidak office hour. Nah, tapi untuk saat ini info dari perusahaan kami ya memang kita masih 80 sampai 90% kita masih office hour ya. Jadi karena memang kita industrinya manufaktur, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di beberapa tahun kemudian semuanya kita akan bisa fleksibel ya dengan waktu dan tempat yang mungkin bisa kita lakukan. Lalu untuk otonomi pekerja, karir ini ditentukan oleh pekerja, bukan perusahaan. Maksudnya apa? Kita akan menentukan bahwa kita ini akan bekerja seperti apa. Jadi bukan perusahaan yang menentukan kamu di A, posisi B, posisi C. Tapi kita yang menentukan. Jadi makanya kita harus mendukung dari program Merdeka Belajar, di mana kita memiliki nantinya skill itu tidak hanya satu. Jadi kita mampu untuk berbagai macam skill. Kita adaptif dengan perubahan. Jadi kita yang menentukan, saya karirnya di sini, saya suka bidang ini, saya punya kompetensi di bidang ini, saya yang menentukan. Jadi bukan perusahaan yang menunjuk dan mengatur dari kebutuhannya kita, seperti itu. Lalu digitalisasi dan otomatisasi, ya ini sudah tahu ya bahwa kita semua dalam era 4.0, di mana semua kita juga sudah teknologi itu menyederhanakan pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita, lalu juga mempercepat pekerjaan kita dan mengefisiensikan waktu dan tenaga kerja, seperti itu. Lalu untuk data, ya saya seperti jelaskan tadi, data semua orang akan berlomba-lomba ya melindungi data, berlomba-lomba untuk menganalisa data. Jadi data ini jangan dianggap hanya sekedar data, tapi bukan data yang kita butuhkan ya bukan hanya data seperti yang hanya tulisan dan data biasa, tapi bagaimana kita menganalisis data, bagaimana kita membuat data itu menjadi sumber acuan untuk membuat keputusan. Nah, itu adalah merupakan cara kerja tren yang berbeda dan sangat dibutuhkan di masa akan datang. Nah, ini adalah aspek-aspek ya keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini ya. Itu di capture dari kementerian ada beberapa aspek, ada kognitif, ada kemampuan memahami sistem, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan memahami konten, memahami proses,
dan juga sosial, manajemen sumber daya, teknis, dan fisik ya. Nah, dari aspek ini, yang tertinggi adalah aspek dalam memenuhi pemecahan masalah, mampu memenuhi pemecahan masalah. Ini adalah aspek yang tertinggi. Akan tetapi, yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini, yang tertinggi adalah kognitif, di mana kita harus mampu untuk menganalisa, lalu membuat penilaian, dan juga menyambungkan beberapa informasi menjadi pengetahuan. Itu sangat dipentingkan saat ini. Jadi kita mengharapkan generasi talent-talent yang baru ini yang akan datang mampu kreatif ya dalam menyikapi, dalam melihat peristiwa, itu menjadi satu hal pemahaman dan pengetahuan baru seperti itu. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kalau dalam aspek memang dibutuhkan pemecahan masalah, tapi yang dituntut dalam perusahaan untuk saat ini kemampuan kognitif yang sangat dipentingkan. Oke, ini saya kasih slides tersendiri ya, lintas generasi. Ini saya mengcapture generasi-generasi yang saat ini masih eksis, yang ada di industri, khususnya saat ini di industri di perusahaan kami. Ini adalah generasi yang masih ada dan masih butuh kolaborasi dan kerjasama antara lintas generasi. Kenapa saya mengcapture generasi ini? Karena ini adalah satu mekanisme koordinasi yang sangat penting ya. Jadi memang generasi baby boomers ini juga masih ada, cuman kondisinya memang juga tidak terlalu banyak ya untuk baby boomers. Lalu juga ada generasi X, generasi milenial, dan juga generasi Z. Nah, seperti kita tahu, kalau misalnya dalam satu organisasi, kita perlu komunikasi. Nah, karakteristik tiap generasi ini cukup berbeda. Nah, itu yang memang perlu kita capture dari slide sebelumnya pun juga sudah dibahas bahwa generasi saat ini kita akan berjumpa ya karena hidup kita ini semakin panjang, kita sangat memperhatikan kesehatan, jadi memungkinkan kita akan ketemu dengan generasi baby boomers, generasi X, Y, dan Z yang saat ini ada di dalam industri perindustrian di Indonesia ataupun dalam dunia kerja. Jadi untuk baby boomers mungkin ya sedikit saya ulas sedikit ya, adalah generasi yang cukup idealis, lalu cukup disiplin, sangat tekun seperti itu. Nah, itu akan harus bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan generasi Z yang memang hidupnya praktis, simple, memanfaatkan teknologi. Nah, ini akan cukup bertolak belakang ya dengan generasi baby boomers. Nah, demikian juga dengan milenial dan X yang saat ini juga menduduki posisi manajerial dalam suatu perusahaan. Nah, ini juga merupakan tantangan atau dilema bagaimana kalian bisa beradaptasi, bagaimana menyikapi, dan juga bekerja sama, berkolaborasi dengan lintas generasi. Oke, yang berikutnya setelah saya menjelaskan mengenai tantangan, saya akan masuk ke masa depan industri pulp dan paper. Sebelum saya masuk ke presentasi yang berikutnya, mungkin ada dari adik-adik yang tahu ya, apa sih industri pulp dan paper? Mungkin bisa sharing atau di kolom komentar ya, mungkin bisa memberikan masukan atau inputan. Apa sih menurut kalian industri pulp dan paper? Oke, saya akan langsung masuk ke seperti apa sih industri pulp dan paper dan masa depannya. Karena ya saat ini memang tidak dipungkiri ya, industri e-commerce, startup, itu lebih menggiurkan ya, lebih menarik dibandingkan industri yang harus bekerja office hour, harus berkotor-kotor, harus berkena dengan dan fungsinya nggak bisa instan, kurang fleksibel dan sebagainya. Tapi kita akan lihat seperti apa sih industri pulp dan paper yang sebenarnya yang memang harus kita sebagai generasi muda kita harus tahu apa itu industri pulp dan paper. Oke, industri pulp dan paper. Kita lihat ya dari industri pulp dan paper production by region ya. By region dari data ini itu memang ternyata Asia itu adalah produsen terbesar ya di dunia untuk pulp dan paper, sekitar 49%. Jadi bisa dibayangkan begitu banyaknya peluang, opportunity yang bisa kita lakukan apabila kita memakai kesempatan ini untuk berkarir di dunia kertas ya, paper, pulp, dan paper. Karena memang di Asia pun membuktikan bahwa yang terbesar ada di Asia produsennya 49%. Dan ini juga kita lihat ya,
Untuk market share-nya dari tahun 2017 sampai 2029 yang akan diprediksikan, itu grafiknya yang di baris biru ya, itu menaik ya, tidak ada penurunan. Jadi kita lihat bahwa market share yang kita ada di pulp dan paper, walaupun ada kondisi pandemi pun, 3 tahun terakhir itu tidak ada penurunan. Jadi market share ini membuktikan bahwa industri pulp dan paper ini cukup memberikan apresiasi ya buat perekonomian kita khususnya. Karena apa? Ya itu ada peningkatan ya, dan omsetnya pun bertumbuh dari 354,39 miliar pada 2002 dan ini akan menjadi 372,70 miliar pada tahun 2029. Jadi kita bisa tahu, wah kita nih orang Asia, ini jadi cukup berbangga, semua produksi ada di Asia. Lalu kita juga tahu bahwa market share-nya ternyata tinggi sekali. Jadi tidak ada penurunan selama 2017 sampai 2029 yang akan nantinya. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Indonesia, kita lihat Indonesia di tahun 2011 pun masih belum muncul. 2013 Indonesia muncul, 2015. Nah, di N-nya kita lihat dari grafik yang berjalan ini ya. 2018 kita muncul Indonesia. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Indonesia dari tahun 2009 yang tidak ada, itu akan di 2018 kita sudah berada di posisi 5-10 besar dari dunia. Nah, selain Cina, kita juga memiliki posisi yang strategis untuk industri pulp dan kertas. Untuk Indonesia sendiri ada 84 perusahaan pulp dan paper ya, dan Indonesia berada di peringkat 9 untuk produksi pulp terbesar di dunia. Nah, itu kita cukup berbangga ya. Dan salah satunya adalah PT Suparma, karena PT Suparma adalah industri yang bergerak di bidang pulp dan kertas di Indonesia. Jadi kalau sudah lihat data ini, jadi adik-adik tahu ya bahwa industri pulp dan paper ini berkontribusi signifikan untuk perekonomian kita. Jadi kita juga harus berbangga Indonesia mampu menjadi produsen dari pulp dan paper dunia ya, seperti itu. Jadi jangan ragu lagi ya, untuk industri pulp dan paper kita memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian. Begitu banyak challenging di sana, begitu banyak opportunity yang bisa kita cari dan bisa kita dapatkan di sana. Oke, ini perubahan market pulp dan paper. Mungkin adik-adik mungkin merasa, sekarang udah nggak banyak nih yang nggak pakai kertas ya, sudah online, sekolah sudah online, kantor juga sudah mengurangi paperless dan sebagainya. Mau gimana nanti industri pulp dan paper ini? Apa prediksi rencana jangka panjangnya? Kita akan lihat kembali ke tabel ya, data Fortune Business Insight ya. Memang benar, untuk paper kita mengalami penurunan. Paper yang kita gunakan, identifikasi paper-nya adalah paper untuk yang di perkantoran, di perkuliahan, sekolah yang fisiknya kertas ya. Tapi kita lihat di packaging dan di others ini cenderung naik ya. Jadi kita lihat ya di grafik warna biru dan abu-abu muda, itu grafiknya cukup naik. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa industri paper nanti akan hilang dengan adanya teknologi, dengan adanya digitalisasi, nah itu akan punya dampak yang lain ya. Tisu, kenapa kita membahas tisu? Nah, karena tisu ini permintaannya selama pandemi ya, 3 tahun ini pasti semakin meningkat di rumah sakit, fasilitas umum, dan gaya hidup. Mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu, itu kita tidak menggunakan tisu secara daily ya, kita tidak memakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti banyak yang memakai dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari itu memakai lap seperti itu. Tapi sekarang kita bisa lihat dari gaya hidup yang ada, itu setiap manusia itu selalu memakai tisu ya. Kita selalu human itu selalu memakai tisu untuk support dari kebutuhannya kita. Demikian juga dengan kemasan ya. Kemasan ini cukup menarik ya, karena apa? Permintaan kertas ini terus meningkat ya, karena ada isu-isu mengenai lingkungan, lalu mengalihkan preferensi mereka pengemasan yang ekologis. Jadi coba kita lihat di gambar itu, mungkin adik-adik yang suka ngopi ya, suka nongkrong ya di beberapa kafe ya, sekarang bisa diperhatikan. Kita akan menggunakan packagingnya sekarang sudah memakai packaging kertas ya. Karena apa ya? Seperti yang saya jelaskan juga tadi sebelumnya. Sekarang konsumen ini lebih pintar ya, lebih menyukai hal-hal yang menjaga lingkungan hidup. Nah, seperti apa ya? Menggunakan kertas yang mudah didaur ulang. Nanti akan saya jelaskan ya mengenai apa bedanya kemasan yang kertas dan yang plastik ya. Karena memang sekarang ini
sudah mulai banyak kemasan yang berganti ke kertas. Oke, plastik versus kertas. Kenapa nih saya bahas ya? Karena ini merupakan packaging yang cukup kita rasakan saat ini pergantiannya, evolusinya dari plastik ke kertas. Ya, mungkin plastik ini saat ini masih cukup banyak diminati ya, karena mudah diproduksi, mudah dibentuk, biaya produksinya murah. Tapi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, concern terhadap lingkungan hidup. Daur ulangnya lebih sulit, biayanya juga mahal, lalu mikroplastik ini juga mengancam lingkungan dalam jangka panjang. Nah, banyak yang industri-industri yang saat ini yang sangat concern dengan lingkungan hidup, mereka akan berpindah ya dengan penggunaan kertas. Karena apa? Keuntungan dari kertas ini kita lihat lebih banyak daripada kelemahan atau kekurangan dari kertas sendiri. Selain daur ulangnya mudah, produksi kertas daur ulang bisa lebih bagus dari produk awalnya ya. Seperti yang kita tahu ya, recycle paper itu lebih mahal harganya daripada paper turunan pertama. Nah, itu kenapa seperti itu? Ya, karena recycle paper itu memiliki kualitas yang lebih baik, lebih bagus dari paper sebelumnya. Lalu mudah berurai, tidak mencemari lingkungan, dan biaya daur ulangnya lebih murah dan mudah. Nah, cuman memang ada kelemahannya. Ya, emang sulit dibentuk, akan tapi sekarang dengan kemampuan teknologi yang mendukung industri pulp dan paper, kertas ini bisa kita menjadikan nilai tambah dari value ya, dari produk kita apabila kita berwirausaha, atau kita juga bisa seperti packaging-packaging yang ada di market share ya, seperti mungkin di Indomaret dan sebagainya, itu juga sudah menggunakan packaging dalam menggunakan kertas. Oke, ini saya ada beberapa perusahaan ya yang sudah mulai mengganti plastik ke kertas untuk bumi ya. Kita lihat McDonald ya. McDonald ini sudah menginisiasikan untuk mengurangi plastik, mengganti plastik dengan kertas ya, untuk dan tidak menggunakan sedotan. Nah, McDonald sendiri adalah customer kita ya dalam menggunakan salah satu produk tisunya kita. Jadi saya capture karena memang yang bersangkutan adalah customer dari kami. Lalu untuk Milo, sekarang beberapa resto pun bukan Milo aja ya, itu sudah menggunakan sedotan dari kertas. Jadi sedotan plastik ini memang sudah kita kurangi. Itu adalah satu concern kita untuk kelestarian alam dan bumi kita. Jadi menghindari pencemaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu untuk Alfamart, Indomart ini juga sudah memakai packaging atau kantong dari kertas. Jadi sudah tidak ada yang namanya di Indomart itu memberikan plastik untuk packagingnya kita. Nah, itu merupakan suatu tantangan, challenge dan juga perubahan ya dari industri kertas yang cukup berkembang dan juga bisa menjadi opportunity buat adik-adik sekalian. Oke, setelah saya menjelaskan mengenai tantangan, menjelaskan mengenai industri kertas, nah sekarang saya akan masuk ke perusahaan tempat saya bekerja dan juga Ibu Maya bekerja. PT Suparma ini adalah salah satu perusahaan industri kertas yang ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Mastrip, Warugunung, Surabaya. Jadi kita tidak jauh-jauh ya lokasinya, kita ada di Surabaya. Ini adalah office tower kami, kita ada di Surabaya. Nah, ini adalah produk-produk dari PT Suparma. Kita ada beberapa macam tisu, contoh-contohnya mungkin di market share ataupun di modern market sudah ada ya, kita sudah ada sistem yang consumer product, jadi yang langsung diterima. Jadi ada bathroom tissue, facial tissue, napkin tissue, carrier tissue, hand towel, kitchen towel. Nah ini juga ada dilihat ya, ada plenty, ada CU, berbagai macam jenis kebutuhan yang kita memang buat, kita sesuaikan untuk kita jual untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, selain tisu, kita juga ada produknya kertas ya. Mungkin kalau yang sering beli nasi bungkus ya, atau beli di packaging bapak-bapak lewat itu ya, itu kan memakai kertas bungkus ya, PT Suparma Cap Gajah. Nah, ini adalah produksi dari perusahaan kami, laminated wrapping craft. Juga kita ada lagi industri yang namanya Samsung Craft, MG Paper, coated duplex board, dan service ribbon craft recycle. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis kertas yang kita produksi di Suparma. Dan perlu kita informasikan bahwa kertas dan tisu yang kita produksi ini termasuk produksi yang ramah lingkungan ya. Jadi kita memang concern terhadap lingkungan, di mana kita juga sudah ber-ISO ya. ISO yang kita ikuti ada dua macam ya, ISO 9001, ISO 14000.
Lalu untuk halal kita juga ikut. Lalu untuk sertifikasi yang lainnya mungkin bisa cek di website kami. Kita juga mengikuti beberapa standar dari yang ditetapkan oleh konsumen dan perusahaan yang lain sebagai customer kita. Nah, ini coba sebelum kita melancah lebih lanjut, saya akan memutarkan video sesaat untuk melihat seperti apa sih Suparma itu, seperti apa sih mesin dan seperti apa kondisi dari factory kami. Wes tinggalan tak? Loh, mati. Kita ulang lagi ya. Udah tak coba share sound sini. Nih, udah tak share sound sih. Coba dimulai play lagi ulang ya. Seluas 26 hektar dengan beraneka ragam produk kertas industri, kertas berkualitas tinggi, dan juga tisu. Keberhasilan PT Suparma Tbk dalam menerapkan sistem Nggak mau, Mai. Jangan. Mulai dari
Divisi Iya. Saya. Oke, kayaknya kita ada masalah koneksi ya untuk video kita ya. Jadi saya akan menjelaskan aja untuk sesi terakhirnya ini dari video klip kami. Kita akan menjelaskan mengenai factory dan depo kami untuk lokasinya. Untuk factory kita ada di Surabaya. Untuk depo juga ada di Surabaya ya, di Jalan Sulung Sekolahan. Untuk di factory di Jalan Masrib. Lalu untuk depo kita juga ada di Jakarta, Bandung, dan Denpasar, Bali. Jadi itu adalah profil dari perusahaan kami, dari PT Suparma sendiri. Juga kita sudah melihat tadi beberapa produk dan juga mesin-mesin yang juga sudah ada di perusahaan kami. Oke, sekarang adalah sesi dari materi saya yang terakhir mengenai peluang berkarir di Suparma. Seperti apa sih peluang yang kita berikan untuk talent-talent masa depan kita? Ini adalah salah satu program ya yang memang cukup kita banggakan, perlu kita jalani karena memang selama masa pandemi untuk program manajemen trainee ini memang kita tidak adakan. Baru setelah tahun ini, tepatnya di Agustus, kita mulai lagi untuk program manajemen trainee. Nah, ini adalah program yang memang kita setting dan memang kita bikin sangat-sangat struktural dan juga sangat-sangat dinamis ya, fleksibel juga untuk jurusan beberapa jurusan yang memang kita sudah rekomendasikan untuk di factory kami. Nah, ini adalah standar kompetensi yang memang kita perlukan, standar kompetensi. Jadi untuk adik-adik bisa memperhatikan ya seperti apa kompetensi yang merupakan standar. Jadi merupakan basic atau pattern dari kompetensi yang kita butuhkan. Antara lain ada intrapersonal, ada interpersonal, ada motivasi, manajerial, dan analitis. Di sini kalau intrapersonal ya pasti akan berkaitan dengan insight kita ya, kepercayaan diri kita, kemampuan mengambil keputusan, berpikir kritis, dan juga memiliki integritas terhadap perusahaan. Lalu juga interpersonal, bagaimana kita bekerja sama. Ini ada kaitannya dengan lintas generasi lagi nanti ya, karena kita akan bertemu MT kita ataupun staf-staf baru kita pasti akan bertemu dengan lintas generasi yang mungkin juga masih ada baby boomers, X dan Y, dan sebagainya. Itu juga butuh kerjasama, kemampuan komunikasi, kemampuan dalam menghadapi konflik. Itu adalah bukan standar kompetensi yang dimiliki harus MT kami. Lalu motivasi, mengambil inisiatif, daya tahan kerja, kemauan belajar, dan juga motivasi berprestasi. Ini semua item-item yang akan menjadi fokus dari kita mencari talent-talent yang potensial yang ada di luar sana. Jadi kita akan memang fokus pada hal-hal yang menjadi critical point dari kita. Lalu manajerial, karena memang MT kita ini adalah calon pemimpin masa depan kami, jadi kita akan meminta mereka untuk juga memiliki keterampilan kepemimpinan, kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasi, dan juga kemampuan mengarahkan dan memberikan perintah kepada bawahan maupun juga dengan bekerja sama dengan rekan sejawatnya. Lalu untuk analitis, ya kemampuan menganalisa data, ya bukan hanya menyajikan data saja, tapi juga mampu membaca data untuk menjadikan data itu untuk menyelesaikan masalah dan juga dalam pengambilan keputusan. Nah, Suparma Management Trainee atau kita biasa sebut dengan SMTP ya, itu adalah program kami. Nah, kita punya slogan ya SMTP, itu kita S adalah smart, M adalah kompeten, T adalah inovatif, dan juga P adalah produktif. Ini adalah poin-poin atau slogan dari Suparma Management Trainee program kami. Kita mengharapkan S itu adalah smart, lalu kompeten memiliki kompeten yang di bidangnya, lalu T adalah inovatif, mampu membuat inovasi. Dan seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, itu ada kaitannya ya. Kita membutuhkan teknologi, kita bisa membuat inovasi, kita bisa melaksanakan ide-ide kita, dengan kita mampu bekerja sama, kita produktif, bekerja sama dengan lintas generasi, efektif dan efisien tepat waktu. Ini adalah program dari manajemen trainee yang kita sudah laksanakan ya dalam beberapa periode ini.
Dan angkatan yang berikutnya adalah angkatan ke-21, kita akan rekrut mungkin di tahun depan. Nah, mungkin rekan-rekan yang tertarik dengan program ini bisa bersiap untuk melamar nantinya dengan program SMTP. Tapi tidak menutup kemungkinan ya adik-adik ya, karena program rekrutmen di Suparma tidak hanya dari manajemen trainee, tapi jadi program regulernya pun juga ada yang program daily, yang biasanya kita karena kebutuhan untuk replacement ataupun untuk kebutuhan by project dan yang lainnya. Oke, apa saja syarat dari kandidat SMTP? Nah, kita harapkan ini adalah syarat-syaratnya ya, ada pendidikan, ada pengalaman dan kompetensi dasar, dan juga pengalaman organisasi. Ini adalah merupakan standar minimal yang dimiliki oleh kandidat SMTP. Tapi ini semua akan kita seleksi dan juga ada proses-proses yang akan adik-adik lalui. Nah, ini adalah basic job desk-nya ya, mendukung departemen, berpartisipasi dalam perencanaan, memahami model bisnis. Ini semua merupakan tantangan yang berkolaborasi atau berkorelasi ya dengan yang diminta adalah tuntutan masa depan. Yang seperti saya jelaskan di sebelumnya, ini adalah aplikasi yang sangat langsung aplikatif dalam lingkungan kerja PT Suparma. Kalau yang tadi merupakan tantangan ataupun yang diharapkan dalam masa depan, ya di dalam Suparma pun juga sudah ada melakukan riset, membuat presentasi, membantu departemen membuat analisa. Itu adalah aspek-aspek yang sudah tadi saya jelaskan di sebelumnya. Nah, untuk tahapan SMTP pun juga ada beberapa tahapan ya. Jadi tahapan 1, tahapan evaluasi, lalu tahapan 2 ada evaluasi, dan yang terakhir adalah pengangkatan karyawan tetap. Jadi MT kita ini juga cukup selektif ya. Jadi siapa yang bertahan dalam perubahan, siapa yang bertahan memberikan kompetensi yang kita harapkan, itu yang akan bertahan. Akan tetapi kita berharap dengan generasi talent muda yang saat ini yang cukup kompetitif ya persaingannya, itu diharapkan kita semua bisa mendukung perekonomian dari Indonesia untuk tetap maju dan menjadi generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, ini akan saya serahkan ke sesi berikutnya nanti. Terima kasih Bu Imelda atas tadi penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi dunia kerja, terutama industri pulp dan paper ya. Nih di sini kita akan ada terbuka 4 lowongan ya. Yang pertama adalah staff software development. Bagi yang mungkin berkuliah di S1 Computer Science, S1 Teknik Informatika atau S1 Sistem Informasi dengan minimal IPK 3 dan wajib bisa memahami mengenai SQL dan OOP, dapat membuat program web, mobile atau desktop application. Nah, bisa melamar di sini ya. Jadi memang kita lagi ada kebutuhan untuk di IT. Jadi bagi yang mungkin fresh graduate di bidang tersebut ataupun berpengalaman, itu terbuka sekali untuk bisa melamar di jabatan yang tadi saya sudah sebutkan, itu staff software development. Lalu yang selanjutnya staff desain grafis. Nah, staff desain grafis ini punya kualifikasi S1 desain grafis atau desain komunikasi visual dengan minimal IPK 3, dan kami memang lebih menyukai yang punya pengalaman minimal 3 tahun ya, dan juga memiliki kemampuan Adobe Illustrator, InDesign, kreatif ya, dan juga berani bereksperimen pada desain yang berbeda. Kenapa? Ya, juga menuntut perubahan zaman ya. Kita kan juga butuh namanya selalu inovatif ya terhadap adanya tantangan-tantangan. Nah, kita juga harus melihat bahwa peluang-peluang di luar itu seperti apa. Nah, makanya kita dapat membuat sesuatu yang kreatif, menjadikan itu sebuah desain yang berbeda. Yang menonjolkan tentunya adalah Suparma dan termasuk industri pulp dan paper tersebut ya. Itu yang menjadikannya berbeda. Jadi kita harapkan mungkin bagi teman-teman yang berminat, terutama juga punya bidang tersebut ya, S1 desain grafis atau desain komunikasi visual, apalagi kalau punya pengalaman, silakan bisa langsung melamar saja di perusahaan ini ya. Lalu juga ada yang ini, yang sedang happening banget nih ya, yaitu adalah content creator ya. Content creator ini kita tidak membatasi S1 dari jurusan apa, tapi segala jurusan bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman membuat konten ya, konten baik di media sosial apapun ya, misalkan kayak seperti TikTok atau mungkin Instagram, seperti itu, silakan, kami sangat terbuka sekali ya. Dan ini kualifikasinya S1 segala jurusan, ya seperti saya sudah sebutkan tadi, tidak terbatas pada jurusan tertentu.
dengan minimal IPK 3, mempunyai pengalaman yang sesuai itu ya berarti mereka punya pengalaman untuk bagaimana membuat konten ya, 2 tahun di bidangnya, dan juga mempunyai pengalaman sebagai content creator dan copywriter. Jadi tentang menulis tentang konten-konten itu seperti apa yang baik, terus mempunyai pengalaman terhadap itu, menentukan jadwalnya, terus kata-katanya bagaimana supaya diterima oleh para viewers dan meningkatkan viewers seperti apa yang sedang tren. Oh, bagaimana ya tren ini? Ya, itu mungkin bisa dipakai dan diaplikasikan, bahkan bisa meningkatkan viewers bagi media sosial kita. Kan kita punya media sosial ya, dari Instagram, nanti ada juga akan ada munculnya TikTok. Nah, kita butuh konten-konten creator yang memang kreatif gitu loh. Jadi mereka mungkin yang punya passion di sana, punya pengalaman di sana, silakan. Kami sangat terbuka sekali untuk kalian-kalian untuk melamar di sini ya. Termasuk yang terakhir adalah staff marketing. Nah, ini juga staff marketing tidak terbatas pada satu jurusan saja. Jadi S1 segala jurusan kita terima dan juga punya minimal IPK 3. Lalu bersedia ditempatkan di area manapun. Seperti tadi Bu Imelda sudah ceritakan bahwa depo kami ada di beberapa tempat ya. Contohnya ada Surabaya, pasti ada di sini juga. Selain ada di factory-nya, itu ada depo juga di Jalan Sulung ya. Lalu Jakarta ya, lalu Bandung dan juga Bali. Karena kami deponya di sana, jadi kita harapkan mungkin para staff marketing mempunyai keinginan mungkin untuk bisa berkarir di beberapa tempat yang kita sudah sebutkan. Silakan, kami juga sangat terbuka untuk kalian melamar di kami seperti itu ya.